Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Karena hari ini kita di bulan-bulan ini kita sudah memasuki musim pancaroba, maka Bapak sarankan kalian tetap menjaga kesehatan dengan minum yang cukup, makan makanan yang sehat, seperti itu ya. Baik, sebelum dimulai, Bapak minta Akbar sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Baiklah teman-teman. Semoga pelajaran baik, mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita panjatkan barusan, pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak absen terlebih dahulu, siapa saja nanti yang tidak hadir tolong dikonfirmasi ya. Abdul Faizal, baik, Ahmad Zainuddin, Akbar Syarifuddin, Alif kemana? Oh, sakit. Alif Adatul Mukarramah. Ini sama-sama Alifnya juga sakit juga ini ya. Waduh, janjian sepertinya ini. Alia Septiani, oke, kemudian Andika, Claudia, David, Erika, Fadil, Fatahila, Hakan, Iza, Kuntari, Laila, sakit juga. Memang musimnya orang sakit sekarang ya. Kemudian Lukman Hakim, kemudian Iqbal, kemudian Dava, sakit juga. Farel, oke, kemudian Muhammad Ibrahim Hamdani, hadir. Nadifatul Aini, Najwa, Naura, Nurul, Rauda, oh ya ada ya. Kemudian Randy, kemudian ada Safa, Sarah, izin juga. Izin kemana? Bepergian? Oh sakit juga ternyata. Septi, hadir. Sita kemana? Oh ada. Siti Humairah Nuraini, kemudian Wiwit, ada. Yulita, Zaina, kemudian yang terakhir Zilfi. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang saat ini sakit segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak ingin melihat kalian semangat di pagi ini. Bagaimana? Apakah masih semangat? Alah, semangatnya kok lemes gitu. Ayo, yang lebih semangat lagi. Bapak masih semangat? Oke, terima kasih. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang menghidupkan komputer, mematikan komputer, kemudian yang terakhir bagaimana posisi tubuh kita saat mengoperasikan komputer sehingga tidak ada cedera yang kita alami. Seperti itu ya. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan ya itu pasti ada dampak negatifnya, juga ada dampak positifnya. Namun kalau kita memperhatikan bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita mengoperasikan, maka dampak negatif itu akan sedikit terkurangi. Seperti itu ya anak-anak. Baik, selanjutnya perhatikan di slide yang Bapak tampilkan ini. Kalian tahu itu apa? Lampu ya. Kemudian ini apa? Lampu dan HP. Kalian mengenal dua benda ini? Apakah masih ada yang belum punya keduanya? Bapak kira semuanya sudah punya ya? Oke. Nah, kedua benda ini adalah alat elektronik. Namanya alat elektronik, untuk menghidupannya membutuhkan listrik. Seperti itu ya. Nah, kedua alat elektronik ini apabila kita menghidupkan atau mematikannya secara sembarangan, maka ya, yang terjadi adalah alat elektronik yang kita miliki tidak akan lama. Artinya cepat rusak, seperti itu ya. Contohnya yang yang gambar nomor 2 di situ ada gambar HP. Ya,
Seandainya kita mau menghidupkan HP, kemudian kalian pencet-pencet aja sembarangan, maka pada akhirnya apa yang terjadi? HP kita akan rusak. Sama halnya dengan kalian akan mematikan HP tersebut. Ya, saat kita akan mematikan HP tersebut, tidak bisa moro-moro kita ambil saja baterainya, moro-moro mati gitu aja. Ya, yang terjadi apa? HP kita akan cepat rusak seperti itu. Nah, selanjutnya harapan Bapak, tujuan dari pembelajaran hari ini, ya, di situ Bapak sampaikan di slide yang Bapak tampilkan, bisa kalian pelajari, bisa kalian baca di situ. Ya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak harap kalian dapat memahami proses yang terjadi ketika sebuah komputer dihidupkan sampai siap dipakai. Ya, yang jelas dengan cara yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, Bapak harapkan kalian dapat memahami langkah-langkah menghidupkan komputer sampai siap dipakai. Yang ketiga, Bapak harap kalian dapat memahami prosedur mematikan komputer yang benar. Artinya jangan apa namanya, jangan sembarangan kalian copot saja seperti itu ya, seperti yang Bapak sebutkan barusan. Jadi ada caranya tersendiri sehingga alat elektronik kita bisa lebih awet karena sesuai dengan prosedurnya seperti itu ya. Yang terakhir, harapan Bapak kalian dapat mempraktikkan, menghidupkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Sesuai dengan prosedur yang benar, tidak sembarangan seperti itu. Nah, yang Bapak tanyakan kali ini, di rumah kalian ada enggak yang punya radio? Ada enggak yang punya radio? Kalau HP? Atau TV? Nah, sama seperti yang Bapak barusan katakan, itu semuanya adalah alat elektronik. Dan semuanya untuk menghidupkan ataupun mematikan butuh proses. Artinya ada caranya. Ya, tidak sembarangan kalian cabut atau kalian colokkan begitu saja. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, Bapak memiliki sebuah video yang akan Bapak tayangkan. Silakan kalian simak isi dari video ini dengan baik. Siap ya? Pada kesempatan hari ini nanti akan belajar itu tentang mengangkat menghidupkan dan seperti apa bersama-sama. Apa yang saya cintai, yang pertama kali kita mengucapkan ibu kota. Yang pertama ini namanya kemudian ini adalah monitor atau layar yang ketika mau kemudian ada tampilan dulu. Yang pertama ini adalah power supply. Ini nanti dari langsung nanti mengalirkan kemudian ini kalau ya kabelnya hubungan dari video dari logo kemudian kita mau dan juga dari rekornya tidak berjalan akan praktek menghubungkan perangkat untuk menghubungkan perangkat yaitu yang pertama kita menghubungkan perangkat tadi kepada diskusi yang kuat namanya adalah yang sama kita pasang ya kemudian kita ada tanda pasang dengan kuat ya. Kalau
Kemudian ini juga sama ya. Karena ini bentuknya sama, nah, itu kita pilih kalau yang sesuai dengan bentuk ini. Maka kita tahu di atas sudah. Kemudian ini ada power sama ya. Ini harus listrik. Kemudian kita pasang di sini ada portnya. Oke, kemudian itu ini kabel dari monitor. Aliran listrik ya. Terus hubungan ada ya, setelah kabel itu makan lagi. Yang terakhir di sini di karena ada nomornya, powernya di kanan, di power on, kemudian yang selanjutnya ya, awalnya yang pertama adalah membawa ke nah, untuk yang kedua adalah kita praktek untuk menghasilkan praktek untuk menghasilkan komputer, yaitu namanya adalah oke yang selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menghidupkan yaitu yang pertama kita akan power. Masing-masing video nanti berbeda ya. Letak kabelnya, kalau ini kita di sini, kita akan ada nyala seperti ini. Dulu sampai hasil menggunakan bekerja, nah otomatis kita lihat di layar monitor ya. Nah itu nanti akan tampil seperti ini ya. Keyboard, keyboard ya, punya sampai memunculkan menurut ya untuk panggilan kamu. Oke ya, kalau sudah muncul seperti ini di layar komputer kita, berarti komputer kita sudah siap untuk digunakan. Jadi kemudian untuk mematikan komputer dulu ya, komputer gerakannya dan semuanya arahkan komputer ya, komputernya tuh menjadikan kita sama yang nol ya, menggunakan nol kita bisa kursor dan start ya di kontrol kiri yang paling bawah seperti ini ya. Kemudian itu akan muncul berbagai pilihan. Di sebelah kanan itu ada tulisan password. Terus kita klik pilih, otomatis nanti komputer tersebut akan melakukan proses starting code. Mematikan ya. Kita tunggu sampai komputer mati seperti. Kemudian untuk yang kedua, ya komputer yang ya, komputer ini bisa seperti itu caranya. Jika keyboard ya, kalau videonya ada komputer, ada komputer nah, kita cek atau akan membawa yang paling lanjut. Kita cek nanti komputernya menentukan menentukan ya kita tunggu nanti komputer ini selesai untuk menampilkan penampilan awal komputer. Memang ini lambat ya. Oke ya.
tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, siap untuk digunakan. Kemudian untuk langkah mematikan, hampir sama dengan komputer yang tadi ya. Kita lihat sebelah sini ya, pojok nanti bawah kiri. Nah, kita klik pilih model di atasnya ini power ya, power kita klik pilih kemudian kita pilihnya. Terusnya ada di buku itu ada dikasih pattern kemudian melihat dengan pattern ini dikasih kontrol pattern otomatis komputer sudah mati seperti itu ya. Demikian tadi ya mau perangkat dan kita Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah kalian perhatikan barusan? Baik, itu adalah video pertama yang Bapak tampilkan, yaitu tentang cara menghidupkan dan mematikan komputer. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa tidak sembarangan kita menghidupkan komputer karena ada prosesnya, seperti itu ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi pastikan semua perangkat sudah terhubung. Yang pertama adalah pastikan semua perangkat sudah terhubung. Ya, artinya kabel-kabel yang ada di sini harus sudah terhubung. Ya, kemudian yang kedua, hubungkan CPU dan monitor dengan listrik. Ya, kenapa menggunakan listrik? Karena karena komputer juga termasuk dalam alat elektro. Nah, setiap alat elektro membutuhkan listrik. Nah, kemudian sudah memastikan bahwa alat kita sudah terhubung dengan listrik, maka tugas selanjutnya adalah menekan tombol power. Oke, kemudian tunggu hingga komputer benar-benar siap digunakan. Selanjutnya, setelah kita menggunakan komputer, maka yang perlu kita lakukan adalah mematikannya kembali. Ya, sama dengan menghidupkannya, cara mematikan komputer pun tidak sembarangan, tidak moro-moro kalian copot saja begitu, enggak. Ada prosesnya. Prosesnya bagaimana? Yang tadi yang disampaikan dalam video, pertama, klik tombol start. Ya, kemudian yang kedua, pilih apa? Shutdown. Ya, sebelum shutdown apa tadi? Tombol power. Oke. Kemudian selanjutnya sudah power, shutdown. Sesudah itu bingung. Sudah, karena itu cuma ya sesudah itu komputer akan mati. Jelas ya? Jadi pertama kita pilih tombol start di bagian pojok kiri bawah, kemudian pilih apa tadi? Power. Kemudian yang kedua shutdown. Sesudah itu tunggu hingga komputer mati. Oke, siap. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, sebelumnya ya masih ada satu video yang ingin Bapak tampilkan dulu. Ya, oke. Dilanjut dulu ya, ada video lainnya. Silakan disimak terlebih dahulu video kedua. Sisi hidup yang salah dan kemana dan heran jauh dekat dan tidak sejajar lengan terlalu terpuk dan tidak sejajar dengan keyboard atau apa. Posisi duduk biasa dan menunggu atau tubuh tidak sejajar dengan sandaran kursi. Posisi tempat duduk terlalu rendah. Posisi duduk yang benar dengan kepala dan badan sudah terlalu dekat dan layar monitor sebaiknya mata.
kemudian remote dan sejajar dengan keyboard atau papan ketik. Posisi duduk tegak, tidak membungkuk, dan punggung sejajar dengan tensi. Posisi tempat duduk netral dan kontrol. Nah, saya sudah belajar kan, stop dan penasaran. Coba lihat kemudian di samping mana posisi yang penasaran. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Baik, di video kedua ini Bapak menampilkan tentang cara duduk yang benar. Ya, cara duduk yang benar saat kita mengoperasikan komputer. Dan ini juga berlaku bukan hanya ketika kita mengoperasikan komputer. Jelas ya? Ini juga berlaku saat kita memainkan gadget HP, smartphone, atau saat kita melihat tayangan televisi di rumah. Ya, ini juga akan berfungsi seperti juga berlaku seperti itu. Ya, jadi cara duduk yang benar saat kita mengoperasikan komputer, karena saat ini kita belajar komputer. Yang pertama, posisi kepala jangan terlalu dekat dengan monitor. Kebanyakan kalian kan seperti itu sekarang kan ya. Kadang megang HP di rumah, pegang smartphone sampai gini, sampai tidak kelihatan mukanya gara-gara saking dekatnya dengan smartphone. Itu juga tidak baik. Ya. Kemudian posisi kedua, ya, tangan jangan terlalu gini, jangan terlalu nekuk. Pastikan sejajar dengan keyboard. Pastikan sejajar dengan keyboard. Kemudian yang ketiga, punggung kita. Saat kita mengoperasikan komputer, jangan membungkuk. Jangan membungkuk. Yang terakhir adalah posisi tempat duduk, usahakan sejajar dengan kaki kita. Artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Apa kira-kira yang menjadi poin negatifnya ketika kita tidak menerapkan hal seperti ini? Yang pertama, apabila kepala kita terlalu dekat dengan monitor, yang terjadi adalah kerusakan pada mata. Ya, banyak sekarang teman-teman kalian yang sudah mulai menggunakan kacamata minus, ya kan? Itu kemungkinan karena terlalu dekat dengan layar monitor. Karena apa? Layar monitor itu ya memancarkan sinar yang kurang baik dengan mata kita. Kemudian yang kedua, posisi duduk yang membungkuk itu akan membuat punggung kita merasa sakit. Kebanyakan kalau kalian duduk, kalau di sini kan kita pegang komputer ya. Kalau di rumah kalian pegang smartphone, pakai smartphone di rumah sambil bungkuk-bungkuk gini, pada akhirnya ketika kelamaan kalian gini-gini, terlalu sakit punggungnya. Kenapa? Terlalu lama membungkuk. Ya, kemudian posisi tangan juga seperti itu. Pernah enggak kalian merasakan tangan kalian ngilu-ngilu setelah mengoperasikan smartphone kalian di rumah? Itu kemungkinan karena posisi tangan kalian salah. Seharusnya tidak terlalu diginikan. Ya, harusnya sejajar, artinya lurus, sehingga tangan kalian tidak terlalu kaku. Seperti itu ya. Jadi ingat, setiap sesuatu pasti ada dampak negatifnya, pasti ada dampak positifnya. Tapi kalau kita mempraktekkan posisi yang benar, maka dampak negatifnya akan lebih bisa kita hindari, seperti itu ya. Oke, dari dua video yang Bapak tayangkan, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Baik, silakan Alia. Mau tanya apa? Oke, kabel VGA. Tadi di video pertama, Alia melihat ada kabel VGA. Ya, mungkin masih bingung mungkin apa sih fungsinya kabel VGA, kalau ada VGA barang gitu ya. Kabel VGA itu berfungsi untuk menghubungkan CPU dengan monitor. Ya, menghubungkan CPU dengan monitor. Fungsi dari kabel VGA untuk mengeluarkan menampilkan apa yang diproses di dalam CPU. Bisa ke monitor ataupun ke proyektor yang ada di depan itu. Seperti itu ya.
Jadi kabel VGA fungsinya untuk menghubungkan CPU dengan monitor, menampilkan apa yang dilakukan CPU dalam tampilan layar. Seperti itu. Bisa dipahami Alia ya? Oke. Apakah yang lain bisa memahami maksudnya? Bagaimana? Ada yang bertanya lainnya? Oke, silakan. Salwa, mau tanya apa? Komputer dengan laptop. Oke. Di depan ada komputer, ya. Di depannya Salwa ada laptop. Mungkin bingung dia, loh. Terus tadi diajari komputer, sekarang mau dibuka laptop. Nah, gimana caranya? Oke. Bedanya komputer dengan laptop hanya satu sebenarnya. Kalau di komputer ada CPU-nya seperti ini. Ya. Terpisah antara CPU dengan monitor. Sedangkan laptop antara CPU dengan monitor jadi satu. Sehingga tombol powernya hanya ada satu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau komputer itu terpisah antara CPU, monitor, keyboard sama mouse-nya. 4 poin ini terpisah semuanya. Sedangkan kalau laptop ya semuanya menjadi satu. Kita tidak perlu menggunakan mouse karena di dalam laptop sudah ada touchpad. Ya, kita tidak perlu menggunakan tidak perlu membeli keyboard karena di dalam laptop sudah ada keyboard. Kita tidak perlu merakit CPU karena di dalam laptop sudah ada CPU-nya. Semuanya tuh menjadi satu, ya, berbeda dengan komputer. Jadi perbedaannya sebenarnya hanya itu. Kalau komputer terpisah semua perangkatnya, sedangkan laptop menjadi satu. Bisa dipaham ya? Oke, apakah masih ada yang bertanya? Silakan. Oh gitu. Sebenarnya memang berbahaya, ya. Saat kita tidak saat kita tidak menerapkan saat kita tidak menerapkan apa yang sudah menjadi seharusnya, ya. Ada prosedurnya seperti itu, cara duduknya seperti apa, bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah, ya. Kalau kita tidak melakukan itu sebenarnya ada bahaya. Seperti yang tadi Bapak sebutkan, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Tapi kalau kita bisa menerapkan yang sebenarnya, maka sisi positifnya bisa lebih diminimalisir. Seperti itu ya. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham ya? Oke. Apakah masih ada yang bertanya? Sudah cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, Bapak harap kalian membuat sebuah kelompok yang mana kelompoknya jangan terlalu banyak. Terdiri dari 2 orang saja ya. Terdiri dari 2 orang atau 3 orang tidak apa-apa. Silakan. Membuat kelompok kecil ya terdiri dari 2 orang atau 3 orang tidak apa-apa. Silakan. Jika sudah sesuai dengan kelompok kalian, bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD. Oke, terserah di mana saja, terserah duduk di mana saja. Sudah seperti itu. Sudah ya? Oke, kalau memang sudah silakan ngambil LKPD ke depan, perwakilan kelompoknya 1. Silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Oke, silakan. Sudah kebagian semua? Sekali lagi Bapak tanya, apakah sudah kebagian semua? Baik, jika memang sudah kebagian semua, silakan dipelajari LKPD yang Bapak sebutkan itu. Ya, silakan dipelajari LKPD-nya. Kemudian laptop yang ada di depan kalian sesuai dengan yang sudah kalian pelajari lewat video barusan, silakan dihidupkan. Ya, silakan dihidupkan. Dibuka bungkusnya. Oke, silakan.
Maju aja ke depan tuh, maju aja ke depan. Oke, hati-hati, hati-hati. Oke, silakan terus. Chargernya bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, sama saja. Di situ ada dua tempat di situ. Silakan. Silakan. Dilanjut. Ada yang kesulitan? Silakan dihidupkan. Jika sudah siap, silakan dihidupkan. Oke, pilih yang itu. Bagaimana? Ya. Mana? Ya, ada apa? Ya, next. Sudah ya? Nah, itu sudah. Silakan. Ini. Mana? Sebentar. Gantian ya. Nah, iya ini. Jangan tambah. Lumayan loading. Silakan Mas. Ada apa? Tidak perlu. Ya wes sama sendiri. Tidak bisanya kenapa?
Tidak perlu. Tadi baik. Apa? Tidak apa-apa begini aja. Oh alah. Ya ya lupa. Akan kenapa? Bisa? Nggak usah ya. Oke. Ada yang masih belum? Ada yang masih belum bisa? Oke. Baju kan. Ah, dari pun. Ada bom.
Masih ada yang belum bisa? Masih ada yang belum bisa? Sudah semua ya? Oke. Silakan dilihat di LKPD masing-masing. Di LKPD masing-masing, di situ Bapak menyebutkan ya, tugas kalian yang pertama adalah A. Apa yang kalian pelajari dari menyimak video pembelajaran, memperhatikan demonstrasi guru, dan mempelajari modul ajar. Ya, 3 poin ini bisa kalian akses melalui link yang ada di halaman pertama. Ya, video pembelajaran silakan bisa kalian akses kembali lewat laptop itu, menggunakan laptop itu di bit.ly video 2A untuk cara menghidupkan dan mematikan komputer ya. Kemudian bit.ly video 2B untuk posisi duduk yang benar. Silakan kalian buka, bisa gunakan laptop itu. Buka menggunakan laptop itu sama seperti yang pertemuan sebelumnya ya, menggunakan Chrome. Silakan bisa kalian gunakan Chrome. Ingat ya, LKPD ini tugasnya adalah berkelompok, jangan mandiri, jangan sendiri-sendiri. Dikerjakan berkelompok. Ada yang ada yang tugasnya mencari di laptop, ada yang tugasnya menulis apa yang disampaikan atau apa yang didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kemudian untuk modulnya, untuk bahan ajar kalian, kalian bisa melihatnya di bit.ly modul TIK 7 kelas 1. Silakan bisa kalian buka di browser masing-masing, sama seperti pertemuan yang sebelumnya. Sebentar. Ya. Ya tinggal masukkan aja. Masukkan alamannya apa? Dihapus dulu itu, dihapus dulu itu. Ya, silakan masukkan. Coba dulu. Ya, ada apa? Oke, silakan dipelajari dulu, dilihat itu videonya. Apa? Oh. Oke, sudah dibuka itu ya. Silakan dipelajari. Ingat, diskusi kelompok bukan kerja sendiri-sendiri. Ada kesulitan? Oke, silakan masukkan. Alamannya ada di ini dia.
Silakan dibuka Chrome. Kemudian untuk mempelajari kembali videonya, ini halamannya. Ya, silakan. Ingat, kerja kelompok jangan sendiri-sendiri. Lanjut. Ada apa? Kenapa? Iya, silakan dilihat. Silakan dipelajari. Ayo silakan kerja kelompok. Bapak kasih waktu 20 menit apa selesai? Selesai ya? Atau 15 menit saja ya, terlalu lama 20 menit. Oke, silakan lanjutkan. Diskusikan secara kelompok ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Oke, yang satu bisa mencari referensinya, bisa mempelajari. Yang satunya menulis. Silakan. Ikuti instruksi yang sudah Bapak berikan lewat LKPD itu. Silakan. Kenapa? Nah, ini. Loading. Oke, sambil ditunggu. Kerja kelompok, ditulis nama kelompoknya, jangan lupa. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Nama anggota kelompoknya silakan ditulis di LKPD itu, di bagian depannya, jangan lupa. Yalah, masa nama panggilan saja. Iya. Tolong diperhatikan ya, hasil diskusi kalian itu dimasukkan dalam LKPD, bukan ditulis di buku loh ya.
Di LKPD itu sudah Bapak siapkan tempat di situ untuk menulis hasil diskusi kalian. Silakan ditulis di situ. Ya, ada apa? Ya? Oh ya. Bagaimana? Apa sudah ada yang selesai? Lima menit lagi ya. Harus sudah selesai. Ingat dituliskan di LKPD. Kalau kalian ingin menyalinnya di buku, sama kalian tulis di LKPD ya.
Sudah selesai? Sudah ya? Oke, jika memang sudah, sudah belum itu yang belakang? Sudah? Oke, kasih waktu. Bapak kasih waktu tambahan 2 menit lagi, harus selesai. Oke, lanjut. Sudah waktunya habis? Waktunya habis? Selesai maupun tidak, Bapak tutup hari ini. Hari ini. Waktunya sudah habis. Oke. Bagaimana? Kalian sudah bisa mendapatkan kira-kira apa poin yang disampaikan Bapak tadi dari ceramah Bapak, kemudian dari video yang Bapak tampilkan, sudah dapat ya? Oke, apakah sudah disalin ke LKPD kalian sesuai dengan tugas itu? Baik, kalau memang begitu, Bapak coba ini ya, satu kelompok acak. Kelompoknya siapa ini? Sita, silakan maju. Kelompoknya Sita, silakan maju. Sudah selesai? Yakin? Oke, ayo buktikan apa yang kelompok kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jangan di sini, di depan saja tidak apa-apa. Oke. Agak jelas bacanya ya, biar dengar temannya. Silakan. Silakan. Oke, terus? Sebentar. Yang lain apa dengar suaranya? Dengar ya? Oke, dilanjut.
Sudah cukup. Oke, saya minta tangan dulu teman-teman. Baik, dari presentasi yang disampaikan oleh Cita dan Septi, apakah dari kalian masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Oke, Erika silakan. Oke, seperti itu pertanyaannya. Bagaimana? Coba dijawab. Seperti itu, bisa dipahami ya? Oke, ada yang lain bertanya mungkin? Sudah cukup? Oke, tepuk tangan lagi untuk Sita dan Sekti. Silakan duduk. Duduk kembali. Ya, jadi seperti itu ya. Pembelajaran kita hari ini sebenarnya cukup mudah dan bisa dikatakan kalian sudah sering melakukannya. Ya, hanya saja sekali lagi perlu ada pembelajaran bagi kalian tentang bagaimana cara menghidupkan komputer yang benar dan baik, termasuk juga bagaimana cara mematikan komputer yang benar dan baik juga seperti itu ya, termasuk posisi duduk kita, karena itu juga akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau barusan Bapak meminta kalian hanya sekedar membacakan hasil dari diskusi kelompok, kali ini Bapak minta salah satu kelompok acak ya. Sebentar, Bapak cari dulu. Untuk mempraktekkan langsung bagaimana sih cara menghidupkan komputer yang ini. Begitu, siap ya? Siapa saja yang Bapak tunjuk harus siap. Oke, yang dekat saja ini. Akbar, silakan maju. Sama-sama siapa? Ibrahim. Jangan sekedar dihidupkan, harus ada penjelasan. Oke ya? Siap. Siapa yang menjelaskan ini dulu? Rohim. Oke, berarti Akbar yang mempraktikkan. Oke, silakan. Diperhatikan bagaimana caranya. Untuk menghidupkan sebuah komputer caranya, pastikan semua perangkat sudah pastikan dulu. Nggak usah grogi, ya. Sudah terpasang dengan baik. Oke. Sama pasang baterai monitor dan CPU pada posisi. Selanjutnya, Lalu tekan tombol power ya. pada monitor dan CPU. Lalu tunggu hingga komputer siap dengan bisa digunakan. Baik, sambil diperhatikan itu ya, supaya kalian bisa paham. Sekali praktek semuanya bisa paham. Oke, lumayan lama loadingnya. Sudah, silakan lanjutkan. Untuk mematikan sebuah komputer, Ya. caranya dan tombol start dan baca di bawah. Lalu klik tombol power dan klik control. Lalu tunggu komputer dinyalakan. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk rumah ini. Baik. Sudah sekali lagi sudah Bapak katakan kalian sebenarnya sudah sangat sering sekali untuk menghidupkan dan mematikan terutama perangkat smartphone ya, karena sebenarnya sama saja smartphone dengan komputer seperti itu. Ya, intinya ada prosedurnya, ada alurnya, tidak sembarangan dihidupkan ataupun dimatikan. Begitu ya. Bisa dipaham anak-anak? Baik. Selanjutnya
Bapak memiliki sebuah apa namanya soal yang Bapak kemas dalam sebuah kuis. Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian mempelajari materi hari ini. Nah, kalau menggunakan laptop semua tidak cukup ya. Jadi kalian bisa menggunakan handphone kalian. Baik, silakan. Dikeluarkan handphonenya. Satu kelompok ada 2 orang, yang satu menggunakan laptop, yang satu menggunakan smartphone-nya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, jika sudah siap, silakan buka browser. Lihat di depan petunjuknya. Buka browser masing-masing, kemudian tuliskan alamat atau URL kahoot.it. Kahoot.it. Silakan. Yang satu menggunakan laptop, yang satu menggunakan smartphone masing-masing. Sudah semua? Ya. Bentar lagi. Gitu alamannya. Sudah? Yang sini sudah? Sudah semua? Itu alamannya. Silakan dimasukkan. Oh, masih loading. Oke. Bentar. Masih loading ya. Bukan. Sudah terbuka semua ya? Oke. Jika memang sudah terbuka semua, bentar, Bapak buka dulu. Sudah siap semua di situ ya? Belum? Oke, silakan. Dilanjut dulu. Sementara masih Bapak siapkan di sini.
Sudah siap semua ya? Oke, persiapan. Sebentar dulu, itu masih loading. Oke, silakan dimasukkan game pinnya. Sudah memasukkan game pin, klik enter. Kemudian masukkan nickname kalian atau nama kalian masing-masing. Nadifatullah ini Iqbal sudah masuk, silakan. Zainuddin. Ayo yang lain. Ayo kalau bisa gunakan nama sendiri ya, biar Bapak tahu. Rodatul Jannah sudah masuk. Lanjut. Andika, Sita, Farel, lanjut. Randy, Salwa, Fatahillah, lanjut. Zilfi, sudah masuk. Lanjut, ada berapa? Ada 21 masih. Ada 21 yang sudah masuk, silakan lanjut. Masih 21. Ayo yang belum masuk siapa ini? 22, Claudia sudah masuk. Claudia sudah masuk, silakan. Masih tersisa 8 orang. Siapa yang belum masuk? Ayo. Mai sudah masuk, lanjut. Lanjut. 26. Loh kok 25? Game pinnya itu tidak ada spasi, ya langsung. Tidak ada spasi, lanjut game pinnya. Sudah? Tidak apa-apa. 26. Silakan yang lain 27.
Oke, sudah tinggal 3 orang, dah Bapak wes. Bapak lanjutkan ya. Siap, start. Soal pertama. Oke, 15 jawaban, 17. 19 jawaban, lanjut. Dah. Ada 14 jawaban yang benar. Oke, sudah lumayan. Sudah 50% ya yang benar ya. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam penghitungan komputer adalah sebagai berikut. Kecuali, ada kecualinya di belakang ya. Kecuali adalah hidupkan CPU dengan memakai tombol restart. Karena di CPU tidak ada tombol restart. Ya, yang ada tombol power. Oke. Lanjut. Posisi pertama sementara diraih oleh Naura. Lanjut, soal nomor 2. Sangat mudah sekali ini. Alhamdulillah, ada 23 yang menjawab benar ya. Oke. Jadi untuk mematikan komputer, yang pertama adalah klik start, kemudian klik power, dan yang terakhir klik shutdown. Oke. Siapakah peringkat selanjutnya? Oke, Naura masih tetap. Iqbal menyusul. Soal ketiga. Oke. 21 jawaban benar. Alhamdulillah. Kemudian posisinya apakah masih tetap, dan masih tetap Naura di posisi pertama. Lanjut. True or false? Benar atau salah? Oke. Lanjut saja ya. Enam pemain saling apa namanya? Saling berkejar-kejaran ini. Selanjutnya, soal selanjutnya sama, true or false, benar atau salah? Alhamdulillah. Ada 25. Selanjutnya, akhirnya Iqbal tergantikan. Selanjutnya, bila komputer dimatikan tanpa melalui prosedur yang benar, hardware yang akan rusak adalah Oke, 22 orang yang benar. Selanjutnya,
Di skip saja, biar apa namanya? Wah, hanya 3 orang yang masih tersisut ya. Ada 25 yang sudah benar. Oke, selanjutnya ya. True or false? Salah satu akibat dari posisi salah, mata menjadi minus. Itu benar atau salah? Oke. Selanjutnya. Ayo, masih ada sisa waktu. Ada 21 orang yang jawab benar. Alhamdulillah. Soal terakhir ya. True or false? Salah atau benar? Oke. Baik. Bapak lihat dari 10 soal yang Bapak sampaikan, ya, yang Bapak tampilkan barusan, ternyata memang sebagian besar dari kalian dan hampir seluruhnya, ya, sudah sedikit memahami pembelajaran hari ini. Oke. Siapakah 3 terbesar dengan jawaban yang benar? Podium ketiga diraih oleh Iqbal. Tepuk tangan untuk Iqbal. Oke, ternyata yang responnya cepat adalah Zainuddin, ya. Bukan berarti semuanya bukan berarti semuanya tidak tahu. Cuma yang responnya paling cepat adalah Zainuddin. Oke ya. Baik. Bapak kira sudah cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Ya. Mari kita sebelum Bapak akhiri, Bapak minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Claudia, oke, silakan Claudia. Apa yang sampean dapat, yang kalian dapat hari ini untuk pembelajaran menghidupkan, mematikan, dan posisi duduk. Silakan. Supaya manusia yang Oke, jadi itu ya. Pembelajaran kita hari ini tentang menghidupkan dan mematikan komputer sudah selesai. Bapak harap sesudah pembelajaran hari ini kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Termasuk juga ketika kalian berada di lab ini, di lab kita ini ya, ketika akan menghidupkan laptop yang ada di sini ataupun mematikannya, lakukan sesuai dengan prosedur yang sudah Bapak berikan tadi ya. Termasuk posisi duduk, saya perhatikan dari tadi siapa? Farel sepertinya masih belum tegak ya. Itu akan membuat punggungnya akan terasa sakit jika terlalu lama.
Termasuk tadi Bapak perhatikan ada yang masih terlalu dekat mukanya dengan layar, sehingga itu akan sangat berbahaya dengan mata kalian. Oke ya, seperti itu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya Bapak minta siapa ya? Zaina untuk memimpin doa, silakan. Baik, dengan berakhirnya doa yang sudah kita baca barusan, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.